Iya, Pak Yakum. Iya, saya diberikan kesempatan untuk menguji baca tulis. Iya, Pak. Iya. Ibu bawa Al-Quran? Ada, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, silakan Ibu buka surat Al-Baqarah. Ada program. Sudah temukan? Ya, udah, Pak. Ayat berapa, Ya. Pak? Coba Ibu baca surat 24. Baca ayat, pokoknya ayat 24. Ya, Pak. Kita mulai, Pak. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Ya, cukup. Coba Ibu lihat pada ayat waquduhan nasu, tadi dibaca wal hijarah. Kenapa bunyi wakafnya kayak begitu? Tak di belakang namanya tak apa itu, Bu? Yang mana, Pak? Yang masih ayat 24 kan, Pak? Masih tetap ayat 24. Coba Ibu Hmm. baca, ulangi. Ayat Wal 24, ulangi. waquduhan nasu itu, Pak. Ya, waquduhan nasu terus. Wal hijarah. Nah, coba diulangi. Waquduhan nasu wal hijarah. Ya, kenapa di ketika wakaf bunyi H di situ? Kenapa kok Ini kenapa kok tidak berbunyi wal hijarat ketika wakaf? Wakaf itu artinya berhenti. berhenti. Dalam ilmu tajwid. Ya, Tadi Ibu baca wal berhenti. hijarah. Iya, Itu namanya tata yang bunta tamar pakai buto. apa? Tamar buto, Pak. Ta marbuta. Ya. Hmm. Jadi memang benar dalam hukumnya itu, karena banyak kita temukan orang-orang membaca itu walaupun sudah wakaf tapi bunyi tanya tetap, ya. Tapi kalau yang namanya ketemu mau wakaf di tamar buta semacam begini, ya, maka tanya itu ya diganti bunyi H, ya. Nah, Ini, begitu. Pak. Wal hijarah. Nah, kalau wal hijarah jim dan alif, alif itu dibaca berapa harkat? Hijau itu, Pak. Ya, yang hijau itu. Dua, Pak. Dua harakat. Iya, Bukan tiga. bukan, Pak. Bukan enam. Bukan. Kalau enam ada tanda apa di atas? Ada alis di atasnya, Pak. Oke. Baik, saya kira demikian. Sekarang Ibu Bukan. siap. Bukan. Siap kertas sama pulpen, ditulis, Bukan. saya baca, Ibu nulis. Bukan. Sudah siap? Bukan.
Nanti nulisnya hurufnya agak besar ya, biar nanti Iya. ditunjukkan di layar supaya kita lihat. Nah, Ibu dengar saya bacakan. Alladzi ja'ala lakum. Hmm. Saya ulangi lagi. Alladzi ja'ala lakum. Hmm. 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 Alladzi, kasih naik sedikit, kasih naik. Naik, naik. Kertasnya kasih. Besarkan lagi, Pak. Sudah, cukup, cukup begitu. Tahan, tahan, tahan. Alladzi Alladzi ja'ala lakum. Itu ja'ala itu pisah. Lakum sambung. Ya. Oh iya, Pak. Nah, sekarang terlepas dari saya, penguji berikutnya ini Pak Ogi. Saya selalu memberikan penguatan sebelum berhadapan dengan beliau. Nah, karena ini ujian kompren. Ya, Bu ya? Mhm. Baik, oke. Siap toh? Siap, Pak. Siap. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ogi. Silakan. Baik, Pak Dekan, terima kasih. Bu Erna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, salam kenal Ya, Pak. dari Payakumbuh. Ibu mengajar fase berapa? Oh, saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Oh, semua fase ya. Iya. Ya, baik. Mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Oke, baik. Pertama-tama yang saya tanyakan terkait dengan eh, modul ajar yang Ibu sudah susun itu kan harus dilandasi dengan teori ya. Ibu masih ingat teori belajar yang melandasi penyusunan modul ajar? Teori belajar konstruktivisme, Pak. Hmm. Konstruktivisme kalau untuk apa kurikulum kita, Pak. Sama Ya, humanisme. Ibu menggunakan konstruksivisme. Iya. Pendekatan apa yang Ibu buat di dalam modul ajarnya saat ini? Hmm, Yang mana biasa kita dengar juga dengan istilah model. modelnya, Pak. Ya, Model PBL, Pak. oh, problem based learning ya. Iya, iya. Oke, eh, kenapa harus memilih problem based learning ini? Kan masih Lihat ada dari yang, materinya, Pak. oh, ya, karena Eh, materinya saya, bagaimana? ya, saya lihat dari materinya dulu, itu saya mengambil makanan halal dan haram, Pak. Eh, terus itu siswa, apa namanya, menggiring siswa ke pemecahan masalah tentang makanan halal dan haram ini, Pak. Nah, bagaimana mereka menemukan makanan halal dan haram ini di saat mereka belanja di suatu tempat yang banyak sekali ragam makanannya, bagaimana mereka bisa memilih begitu, Pak, yang apa namanya, yang bisa, yang halal mereka makan, begitu. Oke, baik. Ibu menganggap bahwa PBL adalah pendekatan yang paling tepat untuk mengajarkan materi itu ya. Hmm. Oke, baik. Pernahkah Ibu memasukkan materi ajar yang bermuatan HOTS di dalam pembelajaran? Hmm. Kalau ini, kalau ini saya rasa bisa masuk hot sekali, Pak. Hmm? Masalahnya, misalnya seandainya kita suruh mereka membawa bungkus suatu produk makanan, terus mereka teliti komposisinya, terus Hmm? apakah ini halal atau haram, terus mereka apa namanya, mereka teliti apanya logo halal dan haramnya, terus bisa juga diapakan dengan untuk mencek kehalalannya di langsung ke internet, Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya terkait dengan asesmen. Ada berapa jenis asesmen yang Ibu gunakan di dalam modul PBL yang Ibu sudah susun itu? Asesmennya itu ada penilaian sikap,
penilaian sikap, terus ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan, Pak. Oke, kalau pengetahuan itu menggunakan asesmen apa, Bu? Apa namanya, kita kasih soal seperti pertanyaan seperti itu, Pak. Dilakukan di mana itu? Kapan dilakukan tes? Dilakukan di saat mereka sudah selesai apa namanya, mengerjakan LKPD-nya, Pak. Oke. Untuk apa? Untuk mengukur apa itu asesmen itu? Asesmen dilakukan untuk mengukur seberapa apa namanya, seberapa pengetahuannya yang tentang materi yang sudah diajarkan, Pak. Berarti itu masuk di dalam kategori apa? Dimasuk di dalam asesmen apa? Kalau itu pengetahuan itu, Pak. Ya, pengetahuan itu kan jenisnya yang mau diukur. Disebut dengan asesmen apa? Untuk mengukur pengetahuannya atau kognitifnya terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari itu, maka harus dilakukan asesmen. Kalau di awal namanya asesmen apa? Untuk mengetahui eh, pengetahuan awal Itu murid formatif. Berarti formatif itu, Pak. yang mana formatif. Yang apa tadi, soal-soal tadi, Pak. Oke. Kalau yang di awal apa namanya? Asesmen Yang biasa kita lakukan pretest dan post-test itu. Asesmen apa iya. namanya? Asesmen diagnostik ya. Iya, diagnostik, Pak. Nah, kemudian untuk Diagnostik. tadi Ibu Heeh. tadi menyampaikan ada sikap, ada keterampilan, itu asesmen apa itu? Formatifnya, Pak. Ya, formatif. Kemudian yang di akhir untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari itu, Di akhir apa? Di akhir bab, Pak. di akhir pembelajaran bisa juga di akhir tema tertentu. Iya, sumatif, Pak. Oke, sumatif baik. Oke, kita pindah ke eh, project P5. Project apa yang Ibu buat di dalam P5-nya? Gaya hidup berkelanjutan, Pak. Iya, kayak hidup berkelanjutan. Oke. Ibu bersama siapa melaksanakan proyek itu? Bersama-sama guru kelas, Pak. Oke, baik, bagus Mm-mm. sekali. Siapa yang menyusun modul ini, Bu, yang Ibu masukkan ke LMS? Hmm, Sebetulnya modulnya lebih banyak disusun oleh guru kelas, Pak. Lalu Eh, peran Ibu? Kalau peran saya sebagai guru agama, nanti kalau masalah sampah itu saya masukkan dalam apa, kebersihan, Pak. Oke, baik. Tentang kebersihannya. Siap, baik. Penilaiannya bagaimana, Bu? Penilaiannya pakai apa namanya itu? Pakai rubrik, Pak. Ya, rubrik tersendiri ya. Iya. Baik. Ibu, ini P5 dia masuk dalam kategori apa ya di dalam proses akademik anak? Apakah dia masuk di kurikuler kah, ekstrakurikuler kah, atau apa yang lain? Co-kurikuler, Pak. Kenapa Co-kurikuler. kurikuler? Terakhir, terkait dengan proposal PTK, Ibu masih hafal judul PTK-nya? Judulnya, Pak, Ya. penerapan metode apa namanya? Metode demonstrasi dalam meningkatkan eh, kemampuan dalam melaksanakan wudhu yang benar di kelas 5 SD Negeri 55 Payakumbuh. Kelas 5 ya. Siapa yang Iya. mendemo itu nanti? Ibu, Apa ibu apa yang Pak? demo. Iya, di kita terlebih dahulu, habis itu kita suruh siswa untuk mencontohkan beberapa siswa gitu, Pak. Oke, Baru kita lakukan penilaian. oke, bagus. Emang sebelumnya Ibu menggunakan metode apa dalam mengajarkan wudhu? Eh, Teori udah sih saya ngajarkan demonstrasi, Pak. Jadi ini Eh, betul-betul mau dilihat ya, di mana ya, salahnya, apakah saat berhasil metode iya, demonstrasi gitu ya. Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah selesai dari Ya, saya, Pak. Ibu Terima kasih, Pak. Erna. Selamat ya, Ibu Erna Ya, boleh Pak. meninggalkan ruangan ini. Kita akan mengundang peserta lain. Terima Ya, kasih, terima Ibu kasih. Erna. Mohon maaf ya, Sama-sama, Pak. jika ada yang salah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.